Shalom. Kita mulai ibadah kita hari ini adik-adik ya. Sebelumnya Tante mau mengucapkan selamat tahun baru buat adik-adik yang di rumah. Nah, kita mulai ibadah kita di awal tahun yang baru ini ya. Kita mau ibadah kita lebih sungguh-sungguh lagi ya. Yuk, semuanya matanya ditutup, tangannya dilipat. Kita sama-sama berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Tuhan di awal ibadah kami yang di awal tahun ini Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang memimpin kami. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik lagi Tuhan di tahun ini. Terima kasih Tuhan Yesus, walaupun kami saat ini masih beribadah online, biarlah itu semua tidak membuat kami tidak sungguh-sungguh sama Tuhan, tapi kami lebih sungguh-sungguh lagi sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan mulai ibadah kami hari ini. Haleluya, amin. Yuk, kita mau sama-sama pujikan Yesus kemuliaan-Mu ya. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Kita memujikan lagu ini dari awal. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu,
kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mulai ibadah kami hari ini. Biarlah Tuhan yang memimpin dari awal pertengahan hingga akhirnya. Yang siap muji Tuhan katakan amin. Yuk, di tahun yang baru ini kita mau punya semangat yang baru ya adik-adik ya. Laskar Kristus siap. Yuk, semuanya kita sama-sama muji Tuhan ya. Ada sukacita, joy, 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 joy. Ya, hari ini tahun yang baru harus sukacita ya adik-adik ya. Yuk Om. Sejak ku jumpa Yesusku, oh sukacitaku, pam 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 pam, temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan memberi bagiku. Tempat ya, sukacitaku ini penuh. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Pam 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 pam, temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku ini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Tuhan Allahku.
Pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku. Pam 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 pam, menemukan juru selamat. Dia mengasihi aku, menemani bagiku. Lompat ya. Cintaku ini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Tuhan Allahku. Padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Ya, kita sudah sama-sama memuji Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Waktu dan tempat saya Sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Sekali lagi adik-adik sama-sama, semua baik, pelan-pelan aja. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku.
jadikan hidupku berarti, Kau jadikan hidupku berarti. Sekali lagi, Kau jadikan hidupku berarti. Ayo adik-adik belajar menyembah Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan baik dalam hidup adik-adik semuanya. Dia memelihara kehidupan adik-adik semuanya. Dia mengasihi kita sekalian sampai kapanpun. Dia memberikan masa depan yang baik. Ada pengharapan di dalam Dia. Haleluya, 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 Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ayo adik-adik, tutup matanya ya. Mengapa tutup mata? Supaya adik-adik tidak lihat ke sini ke sana. Adik-adik benar-benar fokus ya, berdoa kepada Tuhan. Artinya benar-benar memikirkan Tuhan. Berdoa benar-benar bagaikan sedang ngomong sama Tuhan secara langsung. Bayangkan Tuhan ada di depan adik-adik, karena memang Tuhan ada bersama kita ya. Yuk kita akan doa sama-sama. Kita mau datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur karena Tuhan boleh memberikan kami kesempatan untuk kami beribadah bersama-sama. Tuhan, terima kasih buat pujian, penyembahan, lagu-lagu yang sangat indah. Kami boleh memuji memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati kiranya guru-guru kami, om-om, tante, kakak-kakak yang sudah melayani kami. Kiranya Tuhan akan memberkati dan menolong mereka selalu. Sekarang Tuhan, kami mau bersama-sama mendengar firman dengan sungguh-sungguh, karena kami mau menyenangkan hati-Mu selalu. Terima kasih Tuhan. Kami akan bersama-sama dengar firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom adik-adik. Selamat tahun baru. Wah, pasti kemarin ya malam tahun baru, adik-adik mungkin ada yang main kembang api, tapi nggak bisa main petasan ya, nggak ada petasan karena hujan kemarin ya. Tetapi kita sudah memasuki tahun yang baru. Adik-adik, di tahun yang baru ini, Om dapat kabar dari tante, ya tante Dia. Katanya tahun ini kita sama-sama belajar berbagi. Belajar apa? Berbagi. Belajar memberi, berbagi. Adik-adik pernah berbagi? Pernah punya roti satu gitu ya. Rotinya enak banget misalnya. Ada coklat di dalamnya. Waduh, enak sekali.
Pernah nggak adik-adik ketika dapat roti yang enak itu lalu ingat sama adiknya, sama mamanya, sama papanya, lalu datang ke mereka sambil bilang, mama, papa, adik, kakak, ini rotinya enak, saya nggak hanya makan sendirian, disobek sedikit kasih ke kakaknya, ke papanya, ke mamanya, ke adiknya, jadi nggak dimakan sendirian. Seringkali kalau kita sedang ada makanan enak, kita makan sendirian kan ya. Adik-adik makan sendirian. Iya, banyak yang suka makan sendirian ya. Lupa sama yang lain. Kalau enak, kalau nggak enak, wah ingat sama yang lain. Oh, kamu kok datang tiba-tiba? Kakak, saya punya makanan. Dikasih ke kakaknya. Kenapa? Gak enak. Tapi kalau enak, lupa ya. Nah, tapi hari ini kita akan belajar berbagi. Bukan berbagi yang gak enak. Berbagi yang enak-enak. Kenapa kok harus berbagi? Dengar ya adik-adik ya. Karena orang yang mau berbagi disayang Tuhan. Saya ulangi ya. Orang yang mau berbagi disayang Tuhan. Sekali lagi, orang yang mau berbagi disayang siapa? Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, disayang papa mama itu menyenangkan loh. Disayang kakak itu senang, kita senang disayang. Dicari-cari sama kakak, dicari-cari sama mama papa, iya kan? Sama teman-teman disayang, seneng kan? Daripada sama temannya gini, kalau kita datang, halo teman-teman. Lalu teman-teman karena gak sayang bilang begini, pergi, jauh, gak senang. Mama papa juga gitu, kita datang, mama papa bilang gini, pergi. Mama papa gak senang sama kamu. Waduh, kita sedih, ya kan? Tapi kalau kita disayang sama semuanya, kita berbahagia. Apalagi hari ini, kalau adik-adik mau belajar berbagi, disayang oleh Tuhan. Waduh. Yang sayang bukan sekedar papa mama, bukan sekedar adik kakak, bukan sekedar teman-teman, tetapi yang sayang adik-adik ketika adik-adik mau berbagi adalah Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa. Hari ini kakak, biar nggak kelihatan tua ya, kalau sebut nanti kelihatan tua. Kakak aja ya. Oke? Nah, kakak akan ajak adik-adik melihat tentang sebuah cerita di dalam Alkitab tentang orang yang mau berbagi. Kemudian dia disayang oleh Tuhan. Sehingga sehabis berbagi, wah, orang ini justru ditolong oleh Tuhan. Seperti apa kisahnya? Ditolong seperti apa? Orangnya kenapa? Ayo kita lihat sama-sama ya. Dalam cerita dalam 1 Raja-Raja pasal 17. Ayo dibuka Alkitabnya. Ayo buka Alkitabnya. Kalau nggak ada Alkitab pakai HP. HP-nya diisi Alkitab, jangan diisi game saja ya. Isi Alkitab, buka Alkitabnya. 1 Raja-Raja 17. Sudah dapat? Yuk, pinter adik-adik ini ya. 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-10. Ya, 1 Raja-Raja 17 ayat 10 mulai ya. Oke, kakak bacakan buat kalian. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Ya, ia ini adalah Nabi Elia. Nabi Elia disuruh Tuhan pergi ke sebuah kota yang bernama Sarfat. Ke sebuah daerah yang bernama Sarfat. Oke, lanjut ya. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Jadi waktu dia sampai di pintu gerbang kota yang besar,
Bisa bayangin ya, kotanya ada pintunya gede. Dia sampai di pintu gerbang kota, dia lihat ada seorang ibu sedang mungutin kayu api. Apa itu kayu api? Kayu api itu gunanya untuk bikin api ya. Jadi gak pakai kompor zaman dulu adik-adik. Kalau sekarang kan pakai kompor ya. Nah, kalau dulu pakai kayu ya. Dinyalakan apinya, dikasih kayu supaya apinya terus menyala. Nanti dengan api yang menyala itu bisa dipakai goreng ayam goreng, ikan goreng gitu ya. Macem-macem kan gitu ya. Oke lanjut ya. Jadi wanita ini sedang kumpulkan kayu api. Ia berseru, ia ini Nabi Elia. Ia berseru kepada perempuan itu katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Haus, minta minum. Datang-datang begitu lihat wanita itu tadi, Nabi Elia bilang gini, coba ambilin aku minum. Ya, kalau sekarang pakai gelas ya adik-adik ya. Kalau dulu pakai kendi ya. Kendi. Nanti tanya mama dah. Mah, kendi itu seperti apa? Nah, ya tanya mama ya. Atau cari di Google. Kendi. Zaman sekarang kan gitu. Kendi nanti muncul gambarnya. Nah, itu tempat air. Intinya buat minum. Kalau zaman sekarang pakai gelas ya. Oke, jadi dia minta minum. Minum, kasih aku minum, tolong. Ya, dia disuruh Tuhan ini, Nabi Elia ini. Ayat 11. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, teriak lagi Nabi Elia. Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Tahu roti kan? Oh ya, ada isi pisang kalau dulu sekarang ya. Isi pisang, isi coklat, isi stroberi, nah, macam-macam ya. Ambil bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, aku gak punya. Kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Cuman punya segenggam tepung. Kalian tahu gak by the way? Adik-adik kalian tahu gak? Roti itu dibuat dari tepung. Nanti tanya mama. Tepung itu seperti apa Ma? Jadi bentuknya putih-putih gitu kayak bubuk begitu. Dikasih air gitu ya. Terus diadon pelan-pelan nanti jadi adonan. Nanti ditambahkan kalau zaman sekarang ada baking soda, baking powder gitu ya. Atau ditambahkan yang lain-lain. Nanti kemudian dimasukkan oven kalau zaman sekarang. Jadi roti nanti dimakan adik-adik. Itu tadinya dari tepung. Nah dia bilang gini, aku gak punya roti, aku hanya punya tepung, ini cuma segenggam ini loh. Ya, cuman ini yang ku punya. Jadi kalau segenggam ini, tak kasih air, tak bikin roti, paling jadi cuma satu roti. Aku makan apa dong? Wah, ya lanjut ya. Oke, ayo lanjut, baca lagi. Nah, dan sekarang ya, aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagi aku dan anakku. Bagiku dan bagi anakku ya, maaf ya, kakak salah bacanya sedikit. Bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, apa katanya? Maka kami akan mati. Adik-adik. Jadi karena wanita ini cuman punya segenggam, mau dibikin roti, habis dia makan roti itu dia makan, setelah makan terus kelaparan karena nggak ada roti lagi, sudah nggak punya apa-apa lagi, nggak bisa makan. Adik-adik pernah kelaparan, perutnya sakit, pernah nggak rasain? Perut sakit mami, pengen makan mami, minta susu, nggak ada susu, minta apa? Mie goreng, nggak ada mie goreng, ayam goreng nggak ada. Adanya apa mami? Gak ada. Sakit perut kan? Gak enak ya. Perutnya aduh adit. Kalau sakit perut lama-lama kelaparan bisa mati. Lemes. Lapar. Mati. Perempuan ini bilang gini, aku habis makan itu sama anakku kelaparan, aku mau mati. Udah gak bisa makan soalnya. Cuman punya itu saja.
aja, segenggam tepung aja cuma jadi roti satu. Kok diminta sama Pak Elia? Waduh, kalau adik-adik gimana tuh? Punyanya roti satu ini, lagi lapar. Terus lihat ada teman yang kelaparan, juga kasihan belum makan. Adik-adik mau nggak berbagi? Oh, lihat kakaknya juga belum makan. Kakaknya pengen, adiknya pengen sambil lagi gini. Oh, enak ya. Kalian makan. Oh, nggak mau berbagi. Ya. Tapi lihat ini perempuan ini luar biasa akhirnya. Ya, dia punya satu ini kok disuruh berbagi sih gitu ya. Nah, tapi kita lanjutin dulu kisahnya. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dulu bagiku sepotong roti kecil, roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Jadi nggak apa-apa. Tadi kan kalau tepung jadi roti satu ini kamu bikin kecil dulu buat aku, sisanya buat kamu sama anakmu. Ya. Nah, terus apa kata Alkitab? Coba ya. Kakak lanjutkan dulu ya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Wah. Dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang. Sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Waktu itu adik-adik, ternyata semuanya kelaparan. Semuanya gak punya makanan. Wanita ini cuma punya segenggam tepung, habis makan mau mati. Karena mau minta tetangga gak punya makanan. Mau minta teman juga gak punya makanan. Aku cuma punya ini, habis aku makan kelaparan mati. Diminta sama Elia. Tapi Elia bilang gini, jangan takut. Kalau kamu mau berbagi, nanti kamu disayang Tuhan. Nah intinya gitu ya. Adik-adik tahun ini kita belajar tentang berbagi. Disayang Tuhan, ditolong Tuhan. Minyakmu tidak akan habis, tepungmu itu gak akan habis. Kasih dulu, berbagi dulu. Masa bisa? Tepung habis jadi roti dimakan ya habis. Tapi Elia bilang gini, gak akan habis. Wah betul, wanita itu bikin, kemudian ternyata tepungnya itu gak habis-habis, padahal cuma segini. Dibikin, dikasih air, diaduk, jadi roti, dimakan. Ada lagi, ada lagi. Bikin lagi, makan. Ada lagi, muncul lagi. Wah luar biasa. Jadi akhirnya yang lain kelaparan, wanita ini bisa makan sama anaknya. Kenapa? Karena wanita ini mau belajar untuk berbagi, tepungnya gak habis. Ini adalah bentuk pertolongan Tuhan pada wanita ini. Sekali lagi, karena wanita ini mau apa tadi? Berbagi. Ingat yang tadi awal? Orang yang berbagi disayang Tuhan. Ulangi ya. Orang yang mau berbagi disayang Tuhan. Makanya adik-adik harus belajar menjadi orang yang suka berbagi. Jangan egois. Dari kecil apapun yang kalian miliki belajar berbagi. Kalau lihat temennya lapar gak bisa makan, kalian bisa makan enak, bagi sedikit ke mereka supaya mereka juga bisa makan. Kalau lihat sedang makan enak, kakaknya, adiknya gak bisa makan enak, kasih ke mereka supaya mereka juga bisa makan enak. Nanti kalian disayang oleh Tuhan. Ya, seperti wanita ini tadi, karena mau berbagi, Tuhan sayang dan Tuhan tolong. Jadi tahun ini, tahun kalian belajar berbagi. Karena orang yang berbagi disayang Tuhan. Siapa yang mau disayang Tuhan? Wah, puji Tuhan ya. Semoga kita semuanya disayang oleh Tuhan karena selalu mau berbagi. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita akan bersama datang kepada Tuhan. Mungkin bisa bantu pemain musik, ada satu pemain keyboard. Ya, terima kasih. Yuk adik-adik tundukkan kepalanya, lipat tangan, tutup mata. Jadi memang
Harus lipat tangan, tutup mata supaya adik-adik itu konsentrasi. Jangan kalau doa sambil lihat kiri kanan. Aduh, itu gak menghargai Tuhan ya. Harus betul-betul tutup mata supaya kalian itu bayangkan Tuhan. Bayangkan Tuhan aja, jangan bayangkan lain-lain. Jangan bayangkan acara televisi. Jangan bayangkan yang lain, teman-teman. Jangan bayangkan Tuhan. Lagi bicara sama Tuhan, lagi nyanyi kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan. Kita akan nyanyikan satu lagu, Bapa Sentuh Hatiku. Bisa ya adik-adik? Akan dibantu sama pemain musik, lagu Bapa Sentuh Hatiku. Bisa? Refrennya langsung ya, kakak. Ya. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sekali lagi yuk sama-sama. Air mengalir yang tiada pernah berhenti. Haleluya. Adik-adik, sekali lagi ya, tutup matanya, lipat tangan. Yuk, kita sedang berada di hadapan Tuhan. Mungkin adik-adik bertanya, Tuhan di mana nggak kelihatan? Walaupun nggak kelihatan, Tuhan itu ada bersama adik-adik. Seperti angin, AC, nggak kelihatan udara dinginnya, tapi adik-adik kerasa dingin ya. Tuhan nggak kelihatan, tetapi Tuhan benar-benar ada bersama-sama adik-adik. Yuk doa sungguh-sungguh ya. Kakak akan ajak kita berdoa. Semoga tahun ini benar-benar adik-adik dirubahkan oleh Tuhan, diubahkan menjadi kehidupan yang suka berbagi, sehingga semakin disayang sama Tuhan. Ya, yuk kita akan doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan, bahwa kami harus mau menjadi orang yang suka berbagi,
baik kepada papa mama, bapak ibu, teman-teman, kakak adik. Tuhan, kami tidak mau jadi orang yang pelit. Kami mau menjadi orang yang suka berbagi. Karena Tuhan, kami mau semakin disayang oleh Tuhan. Tuhan sudah sayang kami selama ini, tapi kami pengen disayang lebih lagi. Lewat kami mau belajar berbagi. Kami percaya ketika kami berbagi, kami pun tidak akan kekurangan karena Tuhan terus memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Kami serahkan tahun yang baru ini dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya, sama-sama kakak katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati ya.